Pentakosta ketiga. Pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Happy Sunday semua! Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi, kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik, dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang.
Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan, guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelumnya kita akan perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur
buat hari ini, hari yang indah Tuhan. Walaupun Tuhan kami masih beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi kami tahu Tuhan, itu tidak akan mengurangi Tuhan kuasa-Mu. Itu tidak akan mengurangi Tuhan hadirat-Mu. Engkau curahkan Tuhan kuasa-Mu Tuhan saat ini menjamah setiap pribadi Tuhan yang ada di rumah, yang saat ini tengah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Masa penuaian telah tiba. Siapkan diri kita masing-masing. Masa penuaian telah tiba. Sudah siapkah saudara? Lawatan Allah luar biasa. Hujan akhir terjadi. Masa pemulihan telah tiba. Sudahkah engkau alami? Lawatan Allah luar biasa. Kegerakan terjadi. Mujizat Allah telah dinyatakan. Umat jadi pulihkan. Haleluya. Sudah dicurahkan. Umatnya bersorak. Hey, mujizat Allah telah dinyatakan. Umat jadi bangkitkan. Haleluya. Sudah dicurahkan. Umatnya bersuka. Hey, masa penuaian telah tiba. Siapkan siap kita. Yeah, amin. Haleluya. Masa penuaian telah tiba. Sudah siapkah saudara? Lawatan Allah luar biasa. Hujan akhir terjadi. Masa pemulihan telah tiba. Amin. Sudahkah engkau alami? Lawatan Allah luar biasa. Kegerakan terjadi. Yeah. Mujizat Allah telah dinyatakan. Umat jadi pulihkan. Haleluya. Sudah dicurahkan. Umatnya bersorak. Hey, mujizat Allah telah dinyatakan. Umat jadi bangkitkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Yeay, haleluya. Biarlah rohmu tetap menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Amin. Biarlah roh kita tetap menyala dan layani Tuhan. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak uang, kiratlah datang. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang berimbang. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yeay! Haleluya! Haleluya. Tuhan, Kau luar biasa Tuhan untuk setiap kami. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Tiada Allah seperti Engkau. Ketika keadaan kami Tuhan terpuruk, ketika hidup kami tidak pasti Tuhan, tapi Engkau yang memberi kepastian itu kepada setiap kami. Kami bersyukur Tuhan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku. Engkau kekuatan kami Tuhan. Tempat berlindung. Engkau tempat kami berlindung Tuhan. Saat badai menerpa, akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan sejauh langit
worship you, Lord. We worship you, Lord. Oh, kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau. Oh, sejauh langit dari bumi, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Tuhan, tiada Allah yang seperti Engkau, tiada Tuhan seperti Engkau. Engkau dahsyat, Engkau baik Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom Bapak Ibu. Tanpa terasa kita memasuki bulan Oktober. Kita memasuki kuartal keempat dari tahun 2020. Bahkan kalender Ibrani juga memasuki tahun yang baru seperti yang dikatakan Gembala Sidang. Namun hari-hari ini pandemi belum berlalu dan kehidupan di dunia masih dicekam oleh rasa takut, oleh rasa pesimisme, oleh rasa tidak berpengharapan dan lain-lain. Setiap hari saya merenungkan firman Tuhan, kira-kira apa Tuhan tuntunan-Mu untuk kami semua? Maka pada bulan ini, Tuhan mengingatkan satu ayat yang pernah ditulis oleh Nabi Yesaya di Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Oleh sebab itu bulan ini saya ingin sharing tentang Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Firman-Nya mengatakan demikian. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai, memekiklah hai kamu orang yang tidak pernah menderita sakit, sebab itu yang ditinggalkan suaminya dan yang mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya firman Tuhan mengatakan, lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, jangan menghemat, panjangkan tali-tali kemahmu, dan pancangkan kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kiri dan ke kanan, keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa, dan mendiami kota-kota sunyi. Inilah firman yang akan kita renungkan pada bulan ini. Mari kita berdoa sejenak untuk mengundang Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus mengajar kehidupan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kalau Engkau berikan firman Yesaya 54 ayat 2 dan 3 di kala pandemi ini Tuhan, biar Engkau mengajar kepada kami
apa yang harus kami lakukan dan harus bagaimana kami menghadapi masa-masa yang sedemikian ini Tuhan. Berkati firman-Mu, biarlah firman-Mu memberi kami kekuatan dan memberi kami tuntunan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, yang pertama adalah saya ingin menggarisbawahi, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkan tenda tempat kediamanmu. Yesaya menulis ayat-ayat ini dalam keadaan yang pesimis. Karena apa? Karena pada waktu itu bangsa Israel sedang terancam oleh kekuatan dari negara-negara besar di sekitarnya. Pada zaman Yesaya, Israel adalah negara yang kecil dibandingkan dengan tetangganya. Mesir, Babilonia, Asyur, semuanya lebih besar dari mereka dan kekuatannya lebih besar. Dan mereka ingin menyerang ke Israel. Oleh sebab itu, Yesaya sebenarnya melihat satu masa depan yang suram kepada negaranya karena terancam oleh kekuatan-kekuatan yang besar yang ingin menyerangnya. Tetapi yang lucu adalah firman yang datang, bukan firman yang menakuti, bukan firman yang membangkitkan pesimisme, tetapi firman yang memberikan pengharapan. Maka dikatakannya, lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, jangan menghemat, panjangkan tali-tali kemahmu, pancangkan kokoh patok-patokmu. Saya menggarisbawahi yang pertama, lapangkanlah tempat kemahmu. Maka kata kunci adalah lapang. Dalam bahasa Inggris disebut widening, perluas. Perluaslah. Efesus 3 ayat 18 mengatakan, aku berdoa supaya kamu semua bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus itu. Jadi Bapak Ibu, hari-hari ini kita diminta untuk memperluas skema kita. Apa artinya memperluas skema kita itu? Saya teringat satu lagu yang saya selalu ingat hari-hari ini. Jiwaku merindukanmu, Kau Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu, Kau Allah yang hidup. Hari-hari ini kita diminta merasa rindu kepada Tuhan. Rindu kepada Tuhan bukan karena kita putus asa di dunia ini, tetapi rindu kepada Tuhan artinya kita sedang mempersiapkan diri untuk pekerjaan yang lebih besar yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Jadi lapangkanlah tempat kemahmu. Yang pertama adalah persiapkan diri kita untuk sesuatu karya yang besar yang Tuhan akan buat melalui kehidupan kita. Yang kedua, lapangkanlah tempat kemahmu. Artinya apa? Seperti Yesaya yang berani menuliskan sesuatu yang optimis di tengah pesimisme. Artinya menaruh harap lebih besar dan peka kepada pimpinan Tuhan hari-hari ini. Mungkin kita akan bertanya, apakah hari-hari ini kita masih boleh merasa takut, merasa pesimis? Ketakutan tidak sepenuhnya bisa dihilangkan dari pikiran manusia ketika manusia melihat realita. Tetapi rasa takut itu yang kita miliki tidaklah boleh melebihi besarnya daripada keyakinan kita kepada kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi kalau ditanya, hari-hari ini boleh nggak takut? Harus ada rasa takut, karena takut membuat kita waspada. Tetapi takut kita tidak melebihi kepercayaan kita
akan kemampuan Tuhan menolong kehidupan kita. Itulah artinya lapangkanlah tempat kemahmu. Yang ketiga, kemah itu berbicara tentang bait Allah, bait Roh Kudus. Efesus 3 ayat 18 mengatakan, aku berdoa supaya 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bait Roh Kudus? Allah diam di dalam kamu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tahu bahwa kita ini bait Allah, kemah Tuhan, maka kita harus mempersiapkan diri kita dengan lapangkanlah tempat kemahmu. Artinya apa? Kita banyak berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita banyak merenungkan firman Tuhan. Menghadapi realitas, kita harus memperluas kemah kita. Artinya apa? Menenggelamkan semua realitas yang menakutkan itu. Meletakkannya di bawah kaki Tuhan. Dan kita lebih percaya kepada kesanggupan Tuhan menolong kita. Jangan sampai kita merasa takut terlalu lebih besar daripada iman kita kepada Tuhan. Nah, kalau kita tidak takut, apakah kita harus sembrono dalam hidup ini? Tidak mengikuti protokol, tidak mengikuti peraturan pemerintah? Itu adalah sesuatu yang keliru. Karena kemah yang diperluas adalah kemah yang terjaga keutuhannya, kemah yang baik. Kemah berbicara tubuh, maka setiap kita harus sadar bahwa kita harus menjaga kesehatan. Maka menaati protokol yang diterbitkan pemerintah adalah satu hal yang sesuai dengan iman yang kita miliki. Jadi lapangkanlah tempat kemahmu tentunya berbicara tentang kerohanian kita. Kita harus jaga. Berbicara tentang pikiran kita yang positif. Berbicara tentang kesadaran kita menjaga kesehatan kita dan melindungi orang lain. Itukah yang dimaksud dengan lapangkanlah tempat kemahmu. Yang perlu kita terus jaga adalah biarlah hari-hari ini kita terus merindukan Tuhan. Karena Tuhan juga rindu akan kehidupan kita. Jiwaku merindukanmu, Kau Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, Kau Allah yang hidup. Dengan demikian, maka kita bisa memperluas kemah kita itu. Nah, kalau kita memperluas kemah kita, artinya apa, Bapak Ibu? Kita juga lapang dada. Lapang dada itu artinya apa? Sanggup melihat sesuatu yang tidak baik dan terus berpikir untuk sesuatu yang positif karena pertolongan Tuhan. Saya terinspirasi dengan kisah hidup seorang pendiri Alibaba, yaitu Jack Ma. Jack Ma pernah diundang diwawancara. Jack Ma, perusahaanmu sudah besar sekali, tetapi apakah engkau pernah gagal dan ditolak? Dia katakan dalam wawancara itu, ya, kita harus berjiwa besar. Sebetulnya katanya, saya pernah ditolak berkali-kali dalam hidup ini. Waktu ngelamar pekerjaan di Kentucky Fried Chicken, ditolak. 24 orang yang melamar, 23 diterima, 1 ditolak. Kemudian dia pernah melamar di kerja sebagai polisi di Republik Rakyat Cina. Ada 5 pelamar dites, 4 diterima, 1 ditolak. Kemudian dia pikir mungkin di Cina sudah tidak ada harapan, dia ingin kuliah ke Harvard. Ada banyak pelamar yang diterima di Harvard dapat beasiswa, tetapi dia ditolak. Dia melamar yang ke-10, baru diterima di Harvard. Dan dia menjadi guru, pulang kembali ke Cina.
Dia bilang, kalau masalah penolakan, itu dia sudah sering. Tetapi dia tetap merasa harus lapang dada untuk menghadapinya. Kalau tidak, kemungkinan dia sudah bunuh diri. Tetapi dia akhirnya menjadi pengusaha yang sukses. Kenapa? Tahan menghadapi tolakan. Hari-hari ini, kalau kita mau berpikir positif, lingkungan kita akan menolak kita. Kenapa? Itu nggak masuk akal. Itu terlalu muluk dan lain-lain. Tetapi biarlah kita berjalan bersama Tuhan. Firman-Nya mengajarkan kepada kita, lapangkanlah tempat kemahmu. Tuhan lebih sanggup dari kemampuan kita sendiri. Bahkan Tuhan lebih sanggup daripada kekuatan yang ada di dunia ini. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk menyempitkan kemah kita. Tetap berharap kepada Tuhan. Tetap berpikir positif. Dan tetap jaga kemah. Artinya menjaga bertanggung jawab atas kehidupan kita, kesehatan kita, dan keluarga kita. Jadi kata widening, lapangkanlah. Ini adalah penjelasannya. Kemudian firman tadi tidak cukup sampai di sana. Mengatakan yang kedua adalah panjangkan tali-tali kemahmu, panjangkan kokoh-kokoh patok-patokmu. Saya mengambil kata kunci untuk ini adalah strengthening. Kuatkanlah, kuatkanlah. Hari-hari ini kita perlu kekuatan ekstra. Apa kekuatan yang kita harapkan? Saya berbicara rohani terlebih dahulu. Roma 1 ayat 16 mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama orang Yahudi, tetapi kemudian orang Yunani, dan seterusnya. Nah Bapak Ibu, hari-hari ini kita harus memiliki kokoh dalam iman dan ketaatan kita. Karena itulah yang menjaga kita tetap bugar secara rohani. Coba bayangkan, dengan zaman informasi ini, ada banyak informasi yang masuk kita. Mungkin informasi itu ada sebagian yang benar, ada mengandung kesalahan, atau lebih banyak mengandung kesalahan daripada kebenaran, atau banyak mengandung kebenaran, sedikit kesalahan. Tetapi sesungguhnya semuanya membuat kita lemah. Karena Yohanes 10 ayat yang ke-10 mengatakan, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk memberi hidup, dan hidup yang berkelimpahan. Ini tidak serta-merta berbicara tentang kekayaan. Tetapi firman itulah yang merupakan firman yang hidup, memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Maka hari-hari ini kita harus tetap yakin kepada firman Tuhan. Kalau Tuhan janjikan sesuatu yang baik dalam kehidupan, maka realitas apapun kita harus tetap percaya kepada firman Tuhan itu. Iman dan ketaatan. Iman dan ketaatan perlu kita perkuat. Jadi yang pertama tadi widening, sekarang strengthening. Kekuatan. Kita perlu memperkuat. Hari-hari ini banyak teman-teman yang kreatif sharing firman melalui Zoom dan lain-lain. Maka Bapak Ibu, daripada kita menyaksikan sesuatu yang menggoyahkan iman dan ketaatan kita, lebih baik kita bangun kekokohan dari iman dan ketaatan kita itu. Maka ketika kita mendengar firman, Bapak Ibu masih ingat gak? Dulu kita sering menyanyikan bersama-sama lagu ini. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Jadi hanya firman Tuhanlah yang menentukan kehidupan kita. Bukan apa yang kita lihat, bukan apa yang orang katakan. Tetapi firman Tuhan itulah yang menentukan kehidupan kita. Pada bait yang kedua mengatakan begini. Bagi Tuhan
tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu, ketika kita menantikan pemulihan, biarlah kita juga yakin Tuhan sanggup membalikkan situasi ini, mendatangkan mujizat bagi kehidupan kita. Jangan sampai iman dan ketaatan kita itu menjadi lemah karena kita sudah berapa bulan nih tidak berjumpa, karena kita kehilangan masa-masa indah di mana kita bisa berkumpul dan beribadah. Tetapi biarlah kita tetap berkuat, maka firman-Nya, kokohkanlah patok-patokmu. Apa akibatnya setelah widening, strengthening? Firman-Nya mengatakan demikian. Kembali ke Yesaya 54 ayat yang ketiga. Sebab engkau akan mengembang ke kiri, ke kanan, keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota sunyi. Ini yang Tuhan janjikan kepada kita. Kalau kita memperluas skema kita memperkuat iman kita, maka sebetulnya kita akan mendiami kota-kota sunyi. Saya sebut dengan kata kunci ini adalah impacting. Memberi dampak. Jadi ketika kita widening, strengthening, Tuhan akan pakai kita menjadi impacting. Bapak Ibu, hari-hari ini Gembala Sidang selalu mengatakan, amanat agung akan diselesaikan. Amanat agung jangan didiamkan. Bapak Ibu, kalau kita lihat sejarah, Pentakosta yang pertama yang terjadi di kamar loteng Yerusalem itu dibarengi atau didahului dengan aniaya yang datangnya dari kerajaan Romawi. Pentakosta yang kedua di awal abad yang ke-20 itu juga diikuti dengan Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua. Ada kesengsaraan di sana. Ketika digaungkan Pentakosta yang ketiga, tidak lama sekarang ada COVID, pandemi. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, Yohanes 10 ayat yang 10 mengatakan bahwa iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Kita akan dipakai untuk memberi dampak. Kita akan dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Dan Tuhan janjikan kita menjadi pemenang di era ini. Maka jangan berhenti belajar. Jangan berhenti berkarya. Jangan berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Dan jangan berhenti untuk terus mendalami firman Tuhan. Biarlah hidup kita menjadi berdampak. Kota yang sunyi akan kita diami. Harapan yang hilang Tuhan akan pulihkan melalui kehidupan kita semua. Inilah pesan Tuhan pada bulan ini. Saya ulangi lagi kata kuncinya. Widening, perluas. Strengthening, perkuat. Dan impacting, berikan dampak. Biarlah Bapak Ibu, walaupun sudah memasuki kuartal yang keempat di tahun 2020 ini, kita menyaksikan mendung pandemi belum berlalu. Tetapi kita percaya bahwa firman Tuhan sudah mengatakan kita dipersiapkan untuk satu pekerjaan yang lebih besar lagi. Maka Tuhan minta, lapangkanlah tempat kemahmu. Kokohkan patok-patokmu. Dan kita akan mendiami kota-kota yang sunyi. Inilah firman yang Tuhan berikan. Biarlah kita tetap semangat dalam keadaan apapun. Dan kita tahu bahwa kita tidak berjalan sendiri. Tetapi bersama dengan Tuhan yang menyertai kita. Roh Kudus
membimbing kehidupan kita. Firman Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Maka nyanyikan sekali lagi. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Biarlah ini menjadi kekuatan untuk kita. Mari kita berdoa sejenak. Tuhan, meteraikan firman-Mu, biarlah kami tetap kuat Tuhan di masa pandemi, tetapi kami tetap menjalankan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Kami perluas skema kami perkuat kokoh patok-patok kami, dan biarlah kami memberi dampak Tuhan. Terima kasih untuk pengharapan, untuk kekuatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan perjamuan kudus, biarlah Tuhan yang memberkati dan mengurapi semuanya, sehingga apa yang kami lakukan sakramen ini berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, silakan mempersiapkan roti dan anggur. Mari kita persiapkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu roti biasa dan anggur biasa yang ada di depan kami. Tetapi kami percaya ada persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Ampunilah setiap kesalahan kami Tuhan, biar kami layak untuk menjalankan perjamuan ini. Kami mengingat korban-Mu untuk kehidupan kami Tuhan, untuk menyelamatkan kami. Dan kami mengingat, mohon ampun atas dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari kita angkat roti lebih tinggi. Roti ini adalah roti biasa, tetapi ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Marilah kita beriman ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan lebih tinggi. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Marilah kita beriman ada persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan yang sudah tersedia. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Bapak Ibu yang ada sakit penyakit, Bapak Ibu boleh beriman kepada Tuhan saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami percaya Engkau bekerja dari dulu sampai sekarang dan sampai yang akan datang Tuhan. Kami percaya Engkau bisa menyembuhkan kami Tuhan. Kami percaya juga Engkau mendatangkan pengharapan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, biarlah mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami dan kami menerimanya semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Bapak Ibu, kita sudah sampai pada penghujung pertemuan kita. Dan biarlah saya berdoa untuk Bapak Ibu. Walaupun kita tidak bertemu secara tatap muka, tetapi kita sedang mengalami perjumpaan di udara. Ya Tuhan, hamba-Mu serahkan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami semua tetap kuat Tuhan, kami tetap sehat, dan kami menanti-nantikan saat Engkau membuat pemulihan Tuhan. Dan biarlah kami juga mempersiapkan hidup kami Tuhan untuk Engkau pakai dengan lebih heran lagi Tuhan. Tuhan, Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan, Engkau peliharakan dalam kehidupan ekonominya, kesehatannya, keharmonisan dalam keluarganya. Biarlah Tuhan berkarya sehingga kehidupan kami menjadi kesaksian yang utuh untuk dunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau beri perlindungan yang sempurna Tuhan. Engkau berikan satu pemeliharaan yang sempurna juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, sekarang kita akan berpisah dan biarlah kita menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa di dalam Putranya Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya mari kita katakan amin. Sampai ketemu Bapak Ibu, Tuhan memberkati.